Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ghatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azakumullah wa iyyakum jami'an, teman-teman semua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pertama-tama tentu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, pengatur kita dan penguasa kita, bahkan pencipta alam semesta, pengatur alam semesta dan penguasa alam semesta, yang alhamdulillah masih memberikan kesempatan kepada saya khususnya dan kita semua untuk kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, yang tentu ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala atas kita semua, di mana pertemuan pertama saya dan antum mungkin sudah berjalan, ya. Artinya pertemuan pertama kita di tempat terbaik yang ada di muka bumi, itu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Saya kira bukan tanpa sebab dan bukan tanpa hikmah Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita di masjid, kecuali memang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan atas kita semua dan menjadinya kita menjadi manusia yang baik. Sebagaimana kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa. Beramal sajalah kalian, kata Nabi. Setiap kalian akan dimudahkan menurut tujuan kalian diciptakan. Lihat, kata Nabi, setiap kalian akan dimudahkan dalam mengerjakan sesuatu menurut tujuan Allah menciptakan kalian. Seorang yang diciptakan untuk tujuan mengisi surga, maka amalan baik hati, amalan lisan, amalan perbuatan yang menjurus ke surga Allah akan mudahkan. Dan mendatangi masjid, berkumpul di masjid untuk ibadah, tentu ini jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan jamaah sekalian, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Supaya apa? Supaya kenikmatan semacam ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, kata Allah, inna adabi lasyadid. Ikhwan, a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, untuk antum semua
dan barangkali ada sesuatu dari candaan saya, dari guyonan saya, ataupun segala sesuatu yang antum jumpai, ya karena saya manusia, sebagaimana manusia-manusia pada lainnya, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata', kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam pasti punya salah. Wa khairul khata'ina tawabun, dan sebaik-baiknya yang punya salah ada yang bertaubat, meminta maaf dan mengintrospeksi dirinya. Ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Lama kita nggak belajar tentang akidah kita bertauhid ya, yang sedang kita bahas karena terpotong persiapan Ramadan. Seingat saya ya, sebelum masuk Ramadannya kita persiapan Ramadan juga kita bahas satu kitab kecil, lalu habis itu kita Ramadannya juga kita isi dengan fikih-fikih yang ada di bulan Ramadan, sehingga kurang lebih ya 2 bulanan kita tidak bahas kitab tauhid ini. Ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Kembali saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan antum semua, penting ya. Dan ini menjadi landasan pondasi kita yang kalau antum lemah di sini, maka bangunan ke atasnya akan rapuh. Pertama yang mau saya katakan ikhwan, bahwa kegiatan kita di setiap Senin pagi ini bukanlah rutinitas sebagaimana urusan dunia kita, bukan. Ini harus kita garis bawahi. Ya, ini ibadah kepada Allah. Tidak semata-mata peraturan dari tempat di mana kita kerja, tidak semata-mata karena tugas yang ada, tapi kita kedepankan apa yang Allah katakan, apa yang Nabi katakan. Allah dan Rasul yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Dan ini menjadi landasan kumpulnya kita di jam 8 sampai jam 9 pagi di setiap hari Senin adalah sedang ibadah. Paham ya Bu? Kita sedang ibadah. Sehingga insya Allah akan mendatangkan pahala dan banyak kebaikan. Karena berapa banyak manusia yang melaksanakan ibadah, seakan-akan melaksanakan ibadah tidak bernilai ibadah. Kenapa? Yang anggapnya sebagai rutinitas saja. Saya mau sholat rutinitasnya wudhu, bukan. Wudhu itu bukan rutinitas. Wudhu itu salah satu ibadah tersendiri dan salah satu syarat sah dari sholat. Karena tanpa wudhu Anda tidak sah. Ya ibadah besar. Tiap tetesan yang keluar dari wajah kita, dari tangan kita menggugurkan dosa-dosa dan seterusnya. Kita anggap wudhu ini bagian dari ibadah, bukan rutinitas menjelang sholat. Sama di setiap Senin pagi. Ini bukan rutinitas sebagaimana tugas kita masing-masing, bukan. Lebih dari itu ada ibadah besar ya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita semua, sehingga fokus kita di jam-jam ini tentunya untuk ibadah kepada Allah. Setelah itu antum juga ibadah untuk mencari nafkah dan seterusnya. Tapi ikhwan azakumullah, ini penting saya ingatkan agar dia berubah haluan ya, saya dan antum semua, bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan, kita masih di bab yang ke berapa? 10 atau 10 ya. Babu majaa fid dzabhi li ghairillah. Judul dari bab ini adalah Babu majaa fid dzabhi li ghairillah. Bab ini sebagiannya sudah pernah kita bahas, tapi karena tadi 2 bulan kita nggak nyentuh lagi, jadi kemungkinan saya akan ulang dari awal ya, agar nyambung dengan bab 11-nya. Karena nanti ada perbedaan bab 10 dengan bab 11. Kalau bab 10 yang sekarang kita bahas, ini orangnya nyembelihnya memang niatnya bukan untuk Allah. Sudah memang bukan untuk Allah. Ya, untuk macam-macam nanti saya jelaskan ya. Untuk bangunan, untuk ngebor gunung, untuk bikin sumur, untuk bikin jembatan, pokoknya adalah persembahan orang kita Indonesia bilangnya apa? Ya, di antara sajian itu ada tumbalnya, kan gitu, tumbalnya. Apa saja, mau bikin tiang listrik, ini itu ya, acara ini, mau panenan raya, bisa ada kegiatan-kegiatan ini, macam-macam yang disembelih, nanti ayam kah, nantilah ini pembahasan lain. Tapi ikhwan, kalau bab 11 nanti, bab setelah ini nyembelihnya bukan untuk selain Allah, tapi untuk Allah.
Hanya tetap dilarang. Kenapa? Karena nanti berhubungan dengan tempat. Dia menyembelih di tempat di situ pernah ada penyembelihan untuk berhala. Meskipun nggak ada berhalanya, meskipun sudah nggak ada patung-patungnya, meskipun nyembelihnya Bismillah dan untuk Allah, tetap haram. Beda ya. Kalau bab ini memang sudah niatnya bukan untuk Allah. Kalau ini jelas. Yang kedua nanti banyak orang yang agak samar. Loh kan saya Bismillah untuk Allah juga, untuk kurban kok Allah. Kenapa tetap nggak boleh? Jawabannya adalah karena tempat itu pernah digunakan untuk sembahan selain Allah. Itu bedanya nanti. Tapi ikhwan, 4 dalil beliau bawakan di sini. Ya diantaranya surat apa? Al-An'am. Lalu surat apa? Al-Kautsar. Lalu dalil-dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau berikan judul Babu Maja'a fi Dzabhi li Ghairillah. Bab ya apa-apa yang datang dari masalah penyembelihan untuk selain Allah, penyembelihan untuk selain Allah. Pernah kita tulis di papan tulis, semoga antum masih ingat. Ya, secara umum ikhwan a'azakumullah, ya, ibadah menyembelih ini ibadah yang sangat agung. Bahkan di 2 dalil di surat Al-An'am dan surat Al-Kautsar tadi, Allah menggandengkan apa? Salat dengan kurban. Salat dengan kurban digandeng oleh Allah. 2 ibadah terbesar tapi beda jenis. Kalau salat ibadah apa? Badan. Ya kan? Ibadah badan. Kalau kurban ibadah apa? Kurban ibadah apa? Ibadah mal, ibadah harta. Ada nggak ibadah yang dua-duanya, ibadah badan dan ibadah harta? Ada. Contohnya apa? Haji, umroh, itu tenaganya gede, duitnya juga gede. Nah kalau kurban tenaganya tidak ada, tapi yang dikeluarkan adalah harta. Ini namanya ibadah harta. Terbaik. Kenapa? Karena Allah menggandengkan kurban dengan sholat. Baik. Dan masih secara umum juga ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an, ya. Nanti terbagi menjadi 2. Ada yang memang penyembelihan niatnya ibadah. Niatnya memang ibadah. Ya. Semacam ada nyembeli untuk kurban. Terus apa lagi? Akikah, terus apa lagi? Nadar, ya. Saya kalau sembuh dari sakit, saya akan nyembeli seekor kambing, bandot, ya, sing sungue papat misalkan. Ada kan? Ya harus ditunaikan, wajib nanti gini. Siapa lagi? Asalnya ibadah, nyembeli ini asalnya ibadah. Hadiyu, ya, untuk orang yang haji tamattu atau haji qiran, ini nanti ada hewan hadiyu, nyembeli juga ini, ya. Ada juga ikhwan a'azakumullah, seorang yang mungkin karena melanggar suatu dari ibadah haji atau umroh, maka dia harus membayar fidyahnya, atau kafaratnya. Maka ini ibadah yang memang asalnya sembelihan yang asalnya ibadah. Tapi ada sembelihan yang memang bukan ibadah. Kemarin sudah saya tuliskan di situ. Asalnya bukan ibadah, tapi perlu tegak atasnya 3 hal. Antum saya datang, saya mau nyembeli ayam untuk Ustadz mau datang, ya. Atau ada atasan kita datang sebagai penguntuk ikramud duyuf, ya, menghormati tamu. Maka saya sembelihkan ayam misalkan. Memang bukan ibadah. Bukan ibadah. Tapi perlu diikat dengan 3 hal. Antum perhatikan ini. 1. Menyembelihnya wajib menyebut nama Allah. Kalau tidak, maka sembelihan ini menjadi bangkai. Baik. Yang kedua, ya, jika hewan ini tidak disembelih untuk atau tidak disembelih dengan menyebut nama Allah,
maka tadi saya katakan hewan ini menjadi haram dimakan untuk tuan rumah dan untuk tamu. Kenapa? Karena dihukumi sebagai bangkai. Yang ketiga, tidak dimaksudkan, ini penting, tidak dimaksudkan untuk mengagungkan tamu tersebut. Hati-hati nih. Tamunya mungkin atasan kita, mungkin guru kita, mungkin pemimpin kita di wilayah kita, betul. Tapi tujuan nyembelih ini bukan untuk mengagungkan sosok beliau, tidak. Kenapa disembelih ini? Beliau sebagai tamu saya. Beliau sebagai tamu saya harus hormati, ya, karena beliau ada jasa semisalnya, saya hormati lebih mungkin. Nah, ini untuk sembelihan yang memang sifatnya bukan ibadah. Kita masuk ke dalilnya jamaah sekalian, azakumullah, ya. Kenapa juga masalah penyembelihan ini dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, ya, karena perkara ini menyebar bukan hanya di negara-negara Arab saat itu. Bahkan kita Indonesia punya andil besar dalam masalah seperti ini. Coba Anda mau tahu dari antum, kira-kira yang ada di sekitar kita, ya, tanpa menyebutkan nama desa dan semisalnya, ya, karena ini direkam, kira-kira apa acara yang ada di wilayah kita yang itu ada penyembelihannya? Monggo. Contoh. Apa, Bu? Ya, pesta laut, disembelih apa? Kerbau. Ya, dengan harapan, ya, hasil tangkapannya besar, ini dan itu. Sahih. Siapa lagi? Di daratnya ada apa? Hah? Mau? Ya, apa? Acara konkretnya. Sedekahnya nggak masalah, dalam Islam ada nggak? Ada. Tapi ketika diikat dengan sesuatu, ya, ini harus begini, yang disembelih ini menjadi syariat baru nantinya. Ya, kalau sedekahnya ya kita komentari, sama kayak antum mengomentari orang yang baca, misal saya harus baca Al-Baqarah malam Selasa. Yang mengatakan harus Al-Baqarah dan harus malam Selasa itu siapa? Mana dalilnya? Kan gitu. Ya, kalau baca Al-Qur'annya mau silakan kapan aja. Siang malam 24 jam boleh, apa yang dibaca silakan aja. Tapi untuk menentukan harus Al-Baqarah, harus malam Selasa, maka dua dalil yang harus dikeluarkan. Penentuan suratnya dan penentuan malamnya. Ada dalil, maka kita nggak bisa kerjakan. Contohnya gitu. Sama, ya, ketika antum bilang sedekah, ini sedekah itu, sedekahnya tidak kita komentari. Tapi mengikat kejadian ini, kejadian itu, ya, harus dengan ini dan dengan itu, harus warna ini dan warna itu, inilah yang kita tanyakan. Kan gitu. Sedekahnya nanti antum dia, apa sih kamu mau sedekah masa bloli, mau ngepai mangan bloli? Nah, ngepai mangannya oli, bahkan Nabi yang suruh, ya, afsus salam wa at'imut ta'am, kata Nabi, sebarkan salam dan kasihlah orang makan. Nabi yang suruh, ya. Tapi kenapa harus di hari ini, di momen ini, begini aturannya? Itu yang kita mintai pertanyaannya, jawabannya. Kenapa harus di sini? Bukan masalah mengasih makan orang, bukan ngasih sedekah. Kita tahu kok, ngasih minum anjing aja bisa masukkan manusia ke dalam surga, apalagi yang dikasih adalah manusia. Ngerti kalau itunya. Tapi masalahnya, Anda bilang harus bulan ini, harus jam ini, di momen ini, itu yang kita pertanyakan, kan gitu. Baik, sama nyembeli juga ya, kita paham. Ini ibadah, tapi permasalahannya adalah ikhwana azakumullah, kenapa harus momen ini loh nyembelihnya, dan kenapa harus hewan ini? Ya, kayak tadi ibu bilang pesta nadran, ya, pesta laut lah. Pesta laut misalkan. Nah, kenapa kalau ayam boleh nggak? Kelinci boleh nggak? Marmut boleh nggak? Yang halal-halal tentunya. Ya, kambing boleh nggak? Pertanyaannya kan kenapa harus kerbau? Kan gitu. Misal. Juga kenapa harus disembelih di situ? Itu yang harus dijawab. Ah, ini biar kita juga nggak gagal paham. Ya, karena nanti ada yang memang aslinya nggak dari Islam,
ada aslinya dari Islam cuma dimodifikasi. Kayak tadi Al-Baqarah dari Islam bukan? Dari Islam. Tapi ketika ditentukan harus Al-Baqarah dan harus dibaca malam Selasa, inilah yang kata-kata harus inilah yang kita pertanyakan. Bukan Al-Baqarahnya, bukan malam Selasanya. Paham ya? Apapun itu kiaskan ini. Kalau kita paham konsep ini, ikhwan, kita nggak akan memodifikasi apapun, termasuk dalam perkara-perkara yang ada. Di kita sendiri, ikhwan, azakumullah wa iyyakum jami'an, masalah begini ya merebak, ya dari mulai membangun jembatan, ya ngebor gunung, bukit. Ini biasanya mereka melakukan aktivitas-aktivitas penyembelihan seperti ini, ya, atau aktivitas kelautan, ya, dengan segala macam apanya, ya. Untuk panen raya mereka selenggarakan suatu dulu, atau yang tadi Anda sebut dengan istilah apa namanya, Dewi Padi atau semisalnya. Apalagi kira-kira? Ini belum kita bicara dukun minta ya, baru yang dianggap tradisi. Baik, belum bicara dukun-dukun dengan syarat-syaratnya. Wah, lebih ribet lagi itu. Kalau itu lebih spesifik nantinya kalau dukun. Ayamnya harus cemani disembelih jam loro bengi pada malam Jumat. Kengelan bu, telu kengelane. Ingat, sesuatu yang menyusahkan pasti bukan dari. Nah, sudah paham ya. Siji luru ayamnya kengelan, kang keloro kudu luru bengi Jumat jam loro misalkan ya. Nah, kurang lebih begitu ikhwan. Jadi apa lagi yang di sekitar antum? Yang itu ada penyembelihannya. Apalagi Mas Abid? Antum sunat nyembelih ayam nggak? Iya. Kalau pas potong, srek. Nah, paham kan? Nah, itu dia. So ini gimana? Ya, kalau selama tidak diniatkan ibadah, masalahnya ada keyakinan. Ya, kalau nggak disembelihkan ayam, nutup maning nanti Mas Abid itunya misal. Nah, ini nanti kita komentarinya beli ayamnya ngasih makan orangnya nggak masalah. Tadi saya katakan Nabi yang nyuruh kita ngasih makan orang. Tapi pertanyaannya, kenapa harus di kuburan? Kenapa harus momen tertentu, di waktu tertentu? Paham? Ya, kita jawab ke mereka. Ngerti, ngasih minum anjing aja mendatangkan pahala. Ngerti bahwa Nabi juga menyuruh at'imut ta'am, ngasihlah orang makan. Tayyib, ya, soal antum sudah mulai paham alur dari masalah seperti ini. Tapi ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Di sini beliau membawakan 4 buah dalil yang tadi kita sebutkan. Yang pertama beliau membawakan surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala, berkata muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, wa qalillahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Ayat ini jelas ya. Allah memerintahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, qul, katakan Muhammad ya kepada seluruh hambaku, kepada seluruh umatmu, inna solati, sungguhnya solatku. Tadi solat ibadah apa? Solat ibadah apa? Badaniyah, ya. Dan wa nusuki, sembelihanku, ibadah apa? Maliyah, ya. Saya nggak disebut satu lagi ya. Kalau ada ibadah haji, ya jelas ibadah dua-duanya, badan dan harta. Allah menggandengkan nusuk, ya nyembeli, dengan sholat. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa ibadah menyembelih ini satu termasuk ibadah dalam Islam. Karena nggak mungkin disandingkan sesuatu yang besar kecuali yang digandengkan juga menjadi besar. Salat besar dalam agama kita, ya, dan di sini digandengkan dengan menyembelih. Nah, ini menunjukkan bahwa menyembelih termasuk kategori ibadah. Paham?
Kalau ibadah maka tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah. Sebagaimana sholat, boleh gak untuk selain Allah? Ya nggak boleh. Sholat jenazah yang jelas sholat jenazah saja. Ada kata sholat dan ada kata jenazah. Ada sujud ruku di situ? Nggak boleh. Nggak ada. Kenapa? Menunjukkan memang bahwa ibadah itu hanya untuk Allah. Kuburannya mau madep kemanapun tetap kita sholatnya menghadap ke kiblat, boleh kan? Ya, itu mau telat sholat jenazah ke orang-orang kalau tidak ada fitnah ya. Kalau nanti jadi fitnah ya jangan. Tuh apa orang-orang sholat di kuburan gitu kan? Kalau memang nanti menimbulkan fitnah ya jangan. Karena agama kita mengajarkan darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih. Menyingkirkan bahaya, gangguan atau sesuatu yang nanti memberatkan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Salat jenazah manfaatnya ada buat kita dan buat mayit, tapi di situ ada mafsadah. Maka mafsadah ini harus didahulukan sebelum mengambil manfaat. Paham? Ya, apa saja dalam perkara-perkara yang ada. Contoh, nah ini juga sama. Kita karena sholatnya untuk Allah tetap menghadap kiblat, kan gitu. Mau kuburannya istilahnya bagaimanapun bentuknya tetap kita menghadap ke arah kiblat, menunjukkan bahwa sholat untuk Allah. Sebagaimana sholat untuk Allah maka nyembelih pun untuk Allah dan tidak boleh dipalingkan karena dua-duanya termasuk ibadah, hanya beda jenis. Satu ibadah badan, satu ibadah harta. Lalu Allah katakan wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pelengkap saja ya. Hidupku, matiku ya hanya untuk Allah Rabbul Alamin, pengatur, pencipta alam semesta. Ya, termasuk mahya, ya apa yang ada dalam kehidupan kita semuanya untuk Allah. Gerakan kita, ya, harta kita, tenaga kita, pikiran kita. Ya, kalau bisa semuanya memikirkan apa yang ada dalam alam semesta ini dari ibadah-ibadah. Bagaimana bumi diciptakan, ya, di kiri kita bagaimana diciptakan, bagaimana tenaga saya bermanfaat untuk Islam, bagaimana akal saya bermanfaat untuk Islam, bagaimana harta saya bermanfaat untuk Islam. Ini yang dimaksud wa mahya, hidupku untuk Allah, matiku juga untuk Allah. Apa maksudnya? Ya, kematian saya harus di atas iman dan di atas amal soleh. Baik. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Dalam hal apa? Dalam hal sholat tidak ada sekutu. Dalam hal menyembelih juga tidak ada sekutu. Makanya ada kata la syarikalah. Sholatku, sesembelihanku, hidupku, matiku tidak ada sekutu kecuali saya beribadah hanya kepada Allah. Paham? Ayat ini ayat yang agung, ikhwan. Ya, ayat yang sangat besar. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, baik. Dan kita sudah ambil dalil faidahnya dari dalil ini. Seingat saya ada berapa kemarin? Tuh sempat nulis ya. Ada 4 kalau saya tidak salah ingat. Iya, benar ya. Yang pertama apa? Dari surat Al-An'am ini, annas salata, sudah ketutup ya dengan kajian-kajian sebelumnya. Ya, annas salata wa nusuka ibadatun. Sesungguhnya salat dan menyembelih termasuk kategori ibadah. Kalau ibadah maka tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Ingat ya, berarti memang nyembelih ini ibadah. Jadi nggak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Yang kedua, anna jami'a a'malil 'abdi as-salihati fil hayati idza arada biha at-taqarrub ila Allah inqalabat ibadah. Sesungguhnya semua perkara yang dilakukan oleh hamba, ya, dari perkara yang baik, ya, di dalam hidupnya, semua yang dilakukan dari perkara yang baik, ingat ya, hanya yang baik, ya. Ini akan bisa bernilai ibadah jika dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, pernah saya jelaskan ke antum, ada 2 macam ibadah dalam agama kita. Ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang ghairu
mahdhah. Apa ibadah mahdhah? Masih ingat? Apa ibadah mahdhah? Hah? Apa coba? Bismillah. Satu perkara yang asalnya apa? Ibadah. Contohnya apa? Sholat. Asalnya memang ibadah. Terus apa lagi? Ya, puasa, zakat, haji, baca Quran, sedekah, ya. Dan yang memang asalnya ibadah, apa saja? Ini memang jelas asalnya ibadah. Yang ini nggak perlu kita bahas. Yang kedua, ghairu mahdhah. Ini penting nih, penting. Makanya pernah saya katakan, orang yang berilmu bisa beramal 24 jam. Kok bisa? Padahal sholat itu cuma 5 kali. Ya karena satu, ibadah itu bukan hanya sholat. Antum kalau paham ibadah ghairu mahdhah, maka tidurnya antum akan bernilai ibadah. Diamnya antum, menangnya antum akan bisa bernilai ibadah. Kapan? Ternyata sedang mengamalkan hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Oh, ternyata diamnya dia sedang mengamalkan hadis Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Saat itu obrolannya lagi jorok, obrolannya lagi mengandung seksualitas, obrolannya lagi gibahin orang, dia diam. Maka diamnya dia di situ sedang ibadah. Kenapa? Kata Nabi, bicara yang baik atau diam. Asalnya orang diam ibadah bukan? Bukan. Ada orang memang pendiam. Ada nggak? Ada. Contohnya Mas Hafid pendiam aslinya ini nih. Ya, beliau pendiam. Oh, lagi sendiri maksudnya. Ada memang asalnya pendiam orang itu, ikhwan. Ya, nggak bisa bernilai ibadah. Tapi ketika diamnya dia sedang mengamalkan hadis Nabi bisa bernilai. Contoh aja, ya. Antum makan siang, sore, malam. Ya, urusan dunia kita, urusan mubah kita, bisa nggak mendatangkan pahala? Ya bisa. Ya, kapan? Ketika diniatkan semoga dengan makan ini punggung saya tegak untuk bisa sholat. Kan antum nggak ada tenaga nanti kalau nggak ada makanan. Maka makan dan minumnya antum, bahkan tidurnya antum bisa bernilai ibadah. Taib, ini namanya ibadah ghairu mahdhah. Apa itu? Asalnya bukan ibadah, tapi ketika diniatkan untuk ibadah maka akan bernilai ibadah. Kayak Imam Syafi'i pernah mengatakan, beliau pernah melek dari ba'da Isya sampai subuh. Ya, nggak sholat malam, beneran nggak sholat malam, hanya witir aja. Dan gitu beliau nggak tidur. Ya, ternyata orang nggak tidur bisa jadi nggak bernilai ibadah, bisa jadi dosa. Kali ini bernilai ibadah. Kenapa? Karena dari ba'da Isya beliau niatkan untuk nunggu sholat subuh. Kata Nabi, orang yang menunggu satu sholat dengan sholat setelahnya dianggap sedang sholat. Jadi Allah menganggap Imam Syafi'i dari ba'da Isya sampai subuh sedang sholat. Begadang juga. Tapi ada yang begadang tidak dinilai ibadah. Yang kedua, semalaman beliau sedang dianggap berjihad di jalan Allah. Kenapa? Bahas satu buah hadis. Ya Aba Umair, mada fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, kenapa burung kecilmu mati? Ya. Ini dibahas oleh beliau mengeluarkan 1000 macam pelajaran, di antaranya bolehnya memelihara hewan, bolehnya memberi nama hewan, ya, dan seterusnya. Maka ikhwan a'azakumullah, begadang perkara-perkara yang ya silakan atau bahkan bisa mengandung dosa, bisa bernilai ibadah. Ini ibadah yang nanti ghairu mahdhah. Asalnya bukan ibadah. Taib, maka anna jami'a a'malil 'abdi as-salihah fil hayati idza arada biha at-taqarruba ila Allah inqalabat ibadah. Sungguhnya perkara yang dilakukan, perkara baik yang dilakukan oleh seorang hamba ini bisa bernilai ibadah jika tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lanjut, yang keempat apa? Ya, sungguhnya ya annal ibarata fil a'mali khawatimuha. Sungguhnya amal-amal itu Nabi mengatakan bahwa pada akhirnya. Ini sudah sering kita bahas. Terakhir,
Annal ikhlasa lillahi syartun liqabulil amal. Yang keempat pelajarannya, sungguhnya ikhlas untuk Allah adalah syarat diterimanya sebuah amal. Cuman ini kurang, ya. Ada 2 syarat yang harus kita penuhi. Apa seorang cukup ikhlas saja? Saya ikhlas sholat subuhnya jam 8. Saya ikhlas, ya, sedekahnya pamer. Saya ikhlas melakukan ibadahnya, saya beritahu orang. Ya nggak bisa. Ya. Meskipun orang ikhlas, ikhwan a'azakumullah, kalau dia tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tadi ikhlas saya sholatnya subuhnya nggak apa-apa lah 10 rakaat, ikhlas banget. Meskipun 2, saya ikhlas 10, ya nggak bisa. Kenapa? Hah? Ibadah ini kita pastikan tidak diterima. Kenapa? Tidak mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat subuhnya berapa? 2, sudah selesai. Baik. Lalu ikhwan a'azakumullah, dalil kedua yang beliau bawakan penulis di surat Al-Kautsar ini semakna dengan dalil yang pertama, ya. Hanya beda redaksi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalillahi ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Ya. Dan ya kata Allah Subhanahu wa taala, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban untuk Allah. Ini juga menggambarkan bahwa ibadah menyembelih khususnya kurban ya sebentar lagi kita amalkan ya. Dan niat dari sekarang ikhwan a'azakumullah, Allah bantu ya. Segala sesuatu perlu antum niatkan, apa saja yang besar-besar antum niatkan dan berdoa kepada Allah. Nabi yang nyuruh bukan saya. Ihris alama yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jas. Nabi mengatakan, semangatlah kalian dalam menggapai apa yang bermanfaat. Betul, Ustaz, bulanan berkurang Ustaz. Enggak. Kalau antum niatkan, ya Allah tahun ini saya mau bisa kurban. Ya, jangan niatnya udah cilik belah, yang sudah setengah, jangan. Antum niatkan, saya mau beli kambing yang paling besar. Ya. Paling besar. Berapa misal? Berapa Pak Haji? Wedus paling gede? 10 juta? Ada tuh? Masya Allah. Semas sapi ada yang gede? Ya, enggak masalah, ikhwan. Nanti Allah bantu. Allah bantu. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim, ya. Orang kafir aja punya niatan besar, tapi mereka gigih, Allah bantu mereka. Gitu. Ya, ada yang bikin gereja begini, ada yang bikin kegiatan ini, bakso sekian. Kita orang Islam, kita lebih layak dibantu oleh Allah. Kita yang sujud ke Allah, kita yang berdoa kepada Allah, kita hambanya Allah, ya. Maka jangan pernah ragu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala mau. Ini akidah, ya. Sama perkara-perkara seperti ini juga, ya kita minta kepada Allah. Hitung-hitungan manusia nggak kena lah, nggak kena, ya. Sekian, tapi bismillah. Coba berdoa dan terus berusaha. Tapi kembali ke ayat ini, Allah katakan fasholli li rabbika wanhar. Ya, ayat ini jelas gamblang bahwa ibadah menyembelih ini setara dengan ibadah salat. Ya, seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, ikhwan a'azakumullah, ya. Kan sebelum ayat ini, inna a'toina kal kautsar. Ya. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Umatnya dapat enggak? Dapat, nanti minum dari telaga Al-Kautsar. Salah satu syarat untuk bisa minum dari telaga Kautsar adalah apa? Salat dan berkurban dan ibadah lainnya tentunya. Salah satunya, ya. Ini juga menggambarkan ikhwan a'azakumullah bahwa kenikmatan yang datang kepada kita harus selaras juga syukurnya. Baik, saya ambil contoh. Antum dikasih fisik yang sehat walafiat, nggak mudah sakit. Apa yang antum harus lakukan dengan tenaga itu? Gampangannya, anggaplah nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu yang banyak, nggak bisa jadi ustadz, nggak bisa jadi donatur, tapi antum punya tenaga yang besar, kuat. Kalau Nabi kan dikasih Al-Kautsar, sebagai bentuk syukurnya adalah dengan sholat dan berkurban, kan gitu.
Sekarang antum dikasih tenaga besar. Rasa syukurnya apa? Hah? Ya ibadah yang sifatnya dengan tenaga. Ada ponpes ini lagi ngecor, saya nggak usah dibayar lah. Ya, saya siap tenaga. Ada masjid yang kotor, antum bersihkan dengan tenaga antum. Itu cara bersyukur dengan sesuatu yang didapat. Kalau antum dapatnya harta, ya syukurnya dengan harta. Ya. Kalau antum dikasih kemampuan mata ini nggak min sampai umur 50, ya berarti banyak baca sesuatu yang bermanfaat dengan mata. Itu cara bersyukur. Apa saja, kan manusia itu dikasihnya macam-macam. Ya. Ada yang umur sekian tenaganya masih kuat, ada yang umur sekian sudah reot tapi hartanya banyak, ada yang mungkin hartanya banyak diambil ini, macam-macam kan. Nah, cara bersyukurnya sesuai dengan kenikmatan. Karena Nabi dikasih Al-Kautsar, maka seakan-akan karena kamu sudah dikasih Al-Kautsar, laksanakan sholat dan kurban. Sama kayak di li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah pemilik Ka'bah. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Karena Allah sudah ngasih makan dan ngasih keamanan untuk kalian, maka kata Allah, sembahlah Allah saja. Ini contoh, semisal dengan ayat ini. Karena kamu sudah dikasih Al-Kautsar, maka ibadahlah sholat dengan berkurban. Tapi syahidnya adalah bahwa kurban, ya ini setara dengan sholat dan dia termasuk ibadah, maka tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Insyaallah mudah. Kalau yang ini nggak perlu saya panjangkan. Ikhwan a'azakumullah. Faidahnya juga sudah antum dapatkan. Hanya ada 2 saat itu. Wujub taqarrub ilallahi bisalah, wajibnya mendekatkan diri kepada Allah dengan salat, ya. Wujub taqarrub bidzabihati ilallahi duna man siwah, wajibnya mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban, ya, dan jangan diberikan kepada selainnya. Itu 2 faedah yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelum kita bahas masalah fikih Ramadan. Langsung ke dalil yang ketiga, ikhwan azakumullah. Kita agak cepat karena nanti ada pertanyaan kita Mas Safid. Dalil ketiga dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di sini pun sudah kita lewati. Nabi mengatakan, la'anallahu man dabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhditsan, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Ya. Ada 4 macam laknat di sini yang diucapkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang perbuatan ini akan mendatangkan laknat Allah. Ya banyak aslinya. Di antaranya adalah man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajmain. Barang siapa yang mencela sahabatku, dia dilaknat oleh Allah, oleh seluruh malaikat dan seluruh manusia. Tapi nggak masuk di sini. Ya. Atau Allah melaknat, ya, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dan berzina, nggak masuk di sini. Jadi 4 ini bukan batasan, ya. Oh cuma 4 Ustaz yang dilaknat, dosa enggak banyak. Ya, masuk yang dilaknat adalah uququl walidain. Ya, bahkan ini khusus, bukan hanya dilaknat oleh Allah, azabnya dipercepat khusus untuk durhaka kepada kedua orang tua. Nah, jadi barangkali antum berpikir, oh cuma 4, enggak. 4 ini, ya, artinya sebagian yang ada di antaranya 4 ini. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu man dabaha li ghairillah. Jelas yang pertama, Allah melaknat seorang yang menyembelih binatang, ya, bukan karena Allah. Kenapa? Karena nyi roro kulon supaya tidak begini. Karena penghuni gunung ini supaya tidak meledak. Kepada penghuni lautan ini supaya begini dan begitu. Ini berarti bukan karena Allah, ya. Lalu yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kok bisa? Ya, bisa jadi maknanya dia melaknat orang tuanya langsung. Melaknat itu enggak bilang semoga Allah melaknatmu, enggak.
Antum cukup mengatakan dasar ayah ibu nggak ngerti. Antum sudah mencela orang tua. Ya, mentang-mentang antum sudah di ijazah yang tinggi, misalkan orang tua kita dulu hanya ya mungkin sampai SD atau SMP, bahkan mungkin tidak sekolah, ya mungkin antum merasa besar katakan tidak. Ini juga termasuk kedurhakaan dan melaknat orang tua. Maka Allah melaknat anak-anak tersebut. Atau dia memancing orang lain untuk melaknat orang tuanya. Ya, wadan-wadanan, bro, wadan-wadanan. Ya, zaman sekolah antum kan begitu. Jadi yang dipanggil itu nama orang tuanya. Ya, misal Mas Safid, nama bapaknya siapa? Abdullah. Dul, gitu kan. Nah ini ya pernah terjadi sama saya. Ketok rumah biasa di sekolah itu kan manggilnya nama bapaknya. Lupa saya di Panguragan namanya Ade. Bapaknya namanya Nandar. Ya saya ketok. Dar. Ibunya keluar. Anu apa cung? Oh pakainya dia. Kata teman saya. Wih, bapak nih pun. Oh iya kata saya. Nah ini anak-anak zaman dulu. Nah, ini modelan gini. Ya, nah, ini nggak boleh. Karena azakumullah. Haram dalam agama kita, bahkan Allah melaknat. Ya, akhirnya dia manggil juga bapak saya, nggak manggil Dwi. Ya, Sam, manggil saya Sam Suri kan, bapak saya manggilnya gitu. Akhirnya sudah wadanan itu. Bahkan namanya sendiri nggak ma'ruf. Ala kulli hal, ya tentu ini perbuatan yang tidak baik, bahkan mendatangkan laknat Allah sesudah kita paham tentunya. Tapi insya Allah ini nggak banyak terjadi. Kalau orang-orang dulu ya biasa, orang-orang Arab jahiliyah, mereka mencela nasab bapak nenek moyangnya sehingga balas di cela. Turunanmu siapa? Ya, engkau dari lahir dari budak ini itu enggak. Padahal kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada urusan mau dari keturunan siapa, mau dari bapak siapa, ibunya siapa, tidak ada urusan. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Paham? Ya, sama kayak Bilal, apa tinggi karena nasabnya? Enggak. Atau yang pernah saya kisahkan ke antum, sahabat Affan yang buruk wajahnya, siapa? Sulaibib. Dari mana nasab dia? Enggak ada yang tahu. Bukan dari Quraisy. Kalau Quraisy jelas kemuliaannya. Pemimpin Arab dari Quraisy, ya jelas. Sulaibib enggak ada yang tahu. Ya, sampai calon mertuanya amal jurif falah. Kalau jurif enggak tahu bapak ibunya siapa saya. Hartanya tidak ada, hidupnya lantang-lantung sendirian, sudah fisiknya begitu, nggak ada hartanya, ya maaf kerdil nasabnya, karena manusia itu kan bisa jadi nasabnya tidak bagus, hartanya banyak orang dekat ke dia, kan gitu. Hartanya tidak banyak, tapi nasabnya bagus, anaknya fulan, anaknya Ustadz fulan, kiai fulan, banyak yang dekat, ya. Ataupun nasabnya jelek, ya, terus hartanya tidak ada, ganteng misalkan, ada nggak yang deketin? Ada banyak. Julaibib nggak punya tiga-tiganya, paham? Dia nggak punya tiga-tiganya, tapi Allah muliakan. Bahkan jenazahnya diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa ikhwan azakumullah, ya kemuliaan itu bukan dari masalah seperti itu. Jadi stop, saya keturunan ini, saya bapaknya ini, dah. Ikhwan azakumullah, apalagi mencela orang lain, ya nasab orang lain, ini nggak boleh dalam agama kita. Lanjut. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi perbuatan dua. Muhditsan ini maknanya dua. Yang pertama kejahatan, antum melindungi abong-abong bature, ya misal ini contoh aja di QC di sini, ya CS-nya Mas Safid, terus Mas Gani misal, terus Mas Udin misal. Ya, CS-an ini tiga nih kuruntal. Salah satu berbuat salah, bature kita aja dilapor, enggak boleh, ikhwan. Antum melindungi pelaku kejahatan. Kalau memang nasihati, nggak boleh begini. Kalau enggak kita akan bilang, kan gitu, ya. Kalau enggak antum kena dalil ini nih. Man awa muhditsan, melindungi orang yang berbuat maksiat. Mana kedua? Melindungi ahli bid'ah, termasuk juga mendukung ikut acara, belenaklah tetangga. Ya, berenaklah kita di sini dan semisalnya, sehingga kita masuk ke alur mereka. Ini sama, man awa muhditsan. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang-orang yang merubah batas tanah, geser, ya patok-patok itu, hati-hati, ya. Masuk hati-hati, khana azakumullah, tanah-tanah yang memang
ya sudah diakadkan untuk umum, ya jangan dikuasai sendiri. Ya biasanya di perumahan kan depannya ya 0,5 meter untuk got misalkan, ya sudah, untuk jangan klaim itu sudah apa sih istilahnya tuh, tanah apa itu tuh, saya pokoknya ada gitu kan, ada kesepakatan ya, ini buat got, ini masuk dari tanah yang ada. Taib, ini 4 hal dan sahihnya adalah yang pertama ya, karena dia menyembelih untuk selain Allah. Taib ikhwan azakumullah, dalil terakhir nanti kita baca di pekan depan insyaallah, ini panjang tentang masalah ada orang yang menyembelih seekor lalat untuk selain Allah dan dia masuk ke dalam neraka. Gimana kalau yang disembelihnya kebo, Bu, ya, sapi atau kambing yang jauh lebih berharga, dagingnya bisa dimakan, hewannya lebih terhormat daripada lalat. Ya, maka jelas ya ini lebih tidak boleh lagi, karena lalat saja bisa sampai demikian efeknya, maka bagaimana dengan hewan-hewan yang punya harga dan punya nilai. Tapi masih ada 5 menit lagi, ikhwan, barangkali kita mau berdiskusi, silahkan, fadhal. Ya, silakan. Jadi kalau kami belakang, kami ikhwan, ya silakan masuk ini. Bagaimana kita sikapi terhadap lingkungan yang suka memodifikasi, lingkungan memodifikasi sebagai alasan istighfar mempersatukan umat sehingga dia ada kegiatan misalkan bina gitu, dede gitu ya, dengan bahasa ibadah sia-sia ya. Sekarang seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Pertama, ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, sering saya katakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ini kan masalah kemungkaran yang kita lihat atau kita dengar. Ya, bisa jadi kita lihat dengan mata kepala, bisa jadi kita dengar. Ya, informasi yang masuk ke kita ada kemaksiatan, informasi yang masuk ke mata kita ada kemaksiatan. Maka berlaku hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ro'a minkum munkaron. Ya, ini dulu landasannya. Man ro'a, barang siapa yang melihat munkaron, satu kemungkaran, kata Nabi, ya bisa melihat, bisa mendengar. Kata Nabi, fal yughayyir biyadihi. Ini saran dari Nabi, bukan dari saya. Ya, jadi kalau saran dari wahyu, insya Allah ini yang paling baik. Ya, lebih baik daripada seluruh manusia yang menyarankan, karena ini wahyu. Kata Nabi, fal yughayyir biyadihi, maka rubah dengan tanganmu. Ya, para ulama menafsirkan, ya, menjelaskan maksud dengan tangan adalah untuk orang-orang yang punya kudrah, punya kekuatan, punya daya paksa. Boleh. Kalau antum tidak punya daya paksa, jangan. Nanti kemadorotannya jauh lebih besar. Saya contohkan, ya, ada pemuda nendang sajen di satu gunung. Dia bukan orang yang punya power, bukan orang yang dianggap di Indonesia ini. Ya, nendang satu sajen, se-Indonesia bikin paguyuban pecinta sajen. Kenapa? Akibat tidak menerapkan hadis Nabi ini. Kalau memang punya kekuatan, rubah dengan kekuatannya, dengan tangan. Makanya tangan kan ada kekuatannya, narik, buang, semisalnya. Ya, kayak Nabi melihat sahabatnya ada yang kejibat, Nabi ambil, Nabi buang. Ya, atau yang semisal. Nabi ngelihat cucunya di mulutnya ada kurma yang gak jelas asal usulnya, dikorek sama Nabi. Karena punya kekuatan. Beliau mampu mengakses anak ini. Korek, dibuang. Ya, nggak tahu kurma ini dari sedekah atau bukan. Minimalnya subhat lah. Minimalnya subhat. Contoh ini yang pertama. Ya. Fa in lam tastati, kata Nabi, kalau nggak bisa, rubah dengan fabilisani, dengan lisan. Lihat juga antumnya. Ucapannya didengar enggak? Kan ada orang gaplak-kaplik beli di rongok. Nah, ada yang sekali ngomong langsung diturut. Ya. Ya, lihat diri kita. Kalau memang kita di posisi di rumah itu, di wilayah itu tidak dianggap, sudah jangan. Taib, maka Nabi ngasih solusi yang ketiga. Apa itu? Ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati ini termasuk adalah ikhwana azakumullah, tidak gabung dan larut di acara yang tidak ada syariatnya dalam agama kita. Ini dari Nabi SAW. Jadi Nabi nggak maksa kita, pokoknya rubah, enggak. Ya, sebagaimana yang pernah kita
katakan kenapa Imam Ahmad rela disiksa di penjara ya demi mempertahankan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Padahal orang dipaksa kafir dosa enggak? Enggak. Ammar bin Yasir itu disiksa, ibunya disiksa, bapaknya, dianya juga disuruh bilang, nih berhala ini Tuhanmu. Dia bilang, ya itu berhala Tuhanku. Nabi enggak kafirkan. Kenapa? Di kondisi terpaksa. Padahal boleh. Kenapa Imam Ahmad enggak melakukan ini? Padahal boleh, lebih baik mati bahkan. Karena beliau punya power. Dianggap perbuatannya, dianggap ucapannya diikuti oleh ribuan manusia. Lebih baik mati satu tapi selamat jutaan manusia. Kan gitu. Tapi kalau beliau tumbang sampai hari kiamat, Al-Quran akan dikatakan ada pendapat ulama yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka beliau rela mati. Nah itu contoh aja. Antum sebagai seorang panutan atau saya lah gampangnya ya. Posisinya beda dengan Affan, Mas Safid. Mas Safid melakukan suatu dalam kondisi terpaksa mungkin aman-aman aja. Tapi kalau saya melakukan suatu yang itu penyimpangan meskipun terpaksa, hati-hati. Kenapa? Ada orang-orang yang mengikuti saya. Oh boleh Ustaz biasa pernah melakukan ini. Baik, contoh aja. Jadi di perkara-perkara ini ikhwan lihat di kondisi kita. Maka dia dikembalikan kepada posisi antum di wilayah antum. Kalau memang tidak ada kemampuan ya sudah ya, karena akan jadi gejolak yang lebih besar, akan jadi perkara yang jauh lebih besar. Ini namanya hikmah dalam berdakwah ya. Likulli maqalil maqam. Ada waktu, ada ucapan yang memang harus disesuaikan. Di sini ngomongnya begini ya, di kondisi ini saya harus diam. Kenapa? Nggak pas saya katakan. Ya sebagaimana antum ya mau menerapkan sunnah pakai sepatu di Masjid Abu Bakar ini. Ya diserampang sama Pamus, ini sunnah Nabi. Boleh memakai sepatu dalam sholat. Enggak pas. Kenapa? Masjid ini dengan keramik. Silakan kalau antum lagi di hutan, lagi di pesawat yang enggak memungkinkan lepas, maka silakan pakai sepatu. Itu baru pas melaksanakan ibadah. Paham? Ya. Nah ini contoh ikhwan azakumullah, pentingnya kita menuntut ilmu. Ada kalanya ya kita narik sesuatu mundur untuk melesat ke depan. Sebagaimana anak panah yang sering kita ibaratkan ikhwan, kita mundur untuk melesat ke depan. Kadang itu begitu. Ya, saya masuk ke satu wilayah, betul. Di Ramadan kemarin alhamdulillah terbuka beberapa kajian baru ya. Ya saya tahu ini awam, pertama kali dimasuki kajian sunnah. Saya ngimamin maghrib, ya saya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah saya bismillah. Suratnya saya bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ba'da lebaran kita kajiannya lanjut aja Ustaz. Itu kan bagus ikhwan. Saya tahu sunnahnya itu dia apa? Disirkan. Ya, sunnahnya disirkan, tapi saya tahu saya harus mundur sedikit untuk bisa melesat ke. Oh, kalau dari situ sudah bismillah aja dipermasalahkan. Wah, Ustadz lisah sholatnya ya nggak baca bismillah. Dakwah tauhid tidak masuk, perkara-perkara yang baik juga akhirnya tidak masuk. Paham dalam kondisi ini? Sama kan juga di masyarakat gitu ikhwan ya, tahu kapan saya harus bergerak, saya harus diam. Siapa saya ya, dan siapa orang yang di hadapan saya semisalnya ya. Tapi itu aja ikhwan azakumullah, sudah jam 9 pas. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.